Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berulang kali mengatakan pada kita bahwa kita sedang hidup dalam kenyataan. Kita nggak boleh menganggap yang kita alami itu sesuatu yang tidak nyata. Banyak orang akhirnya dia salah dalam mengambil keputusan karena dianggapnya hidup ini seperti seolah-olah ada. Padahal hidup ini adalah sesuatu yang nyata, kan begitu ya. Banyak orang kehilangan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita karena dia tidak mau berdamai dengan situasi yang ada. Karena dia tidak bisa menerima kondisi yang ada. Sehingga dia mulai protes dan sebagainya. Hari ini saya ingin mengajak kita mencoba membaca pikiran dari seorang raja yang bernama Salomo. Dia banyak berikan nasihat. Saudara tahu kitab Amsal itu kan Amsal-Amsalnya dia. Amsal itu kata-kata hikmat. Dan hari ini kita coba lihat di dalam pengkhotbah juga adalah pikiran-pikirannya Salomo, hasil pengamatan dia dari apa yang terjadi di bumi, di bawah matahari tentang kehidupan. Sehingga hari ini izinkan saya mengambil satu topik khotbah, belajar dari kehidupan, khusus di pengkhotbah pasal 9. Jadi kita coba belajar tentang kehidupan sebagaimana yang Raja Salomo ajarkan melalui pengkhotbah pasal 9. Coba kita lihat di ayat yang pertama, dia katakan begini, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Saudara, menarik sebetulnya, Salomo mengatakan kita tidak paham apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak paham apa yang sedang terjadi. Karena kita hanya coba memahami sejauh panca indera kita mampu memahaminya. Betul? Misalkan, saudara bisa berkata saya pakai baju merah karena mata kita mengatakan itu warna merah. Tapi kalau saya tanya saudara, mengapa saya pakai baju merah? Saudara pasti nggak paham. Atau nggak usah jauh-jauh, nggak usah bicara tentang orang. Saya ingin tanya ibu-ibu lah khususnya ya. Ibu-ibu biasanya kan kalau mau pakai baju atau mau pilih baju kan minimal ada 2 atau 3 dulu yang diturunin, betul nggak? Tapi akhirnya saudara memilih pakai ini aja lah. Pernah nggak berpikir kenapa hari ini saya sukanya pakai ini? Padahal kemarin saya suka pakai itu. Saya kira masalahnya bukan di bajunya. Di mana masalahnya? Di emosi saudara. Tapi kan kita nggak pernah paham, nggak pernah cari tahu. Ya kenapa ya aku pakai suka baju ini hari ini ya? Kenapa aku nggak suka baju ini hari ini ya? Padahal kemarin, saudara, aku sukanya ini ya. Tapi kenapa hari ini aku sukanya ini ya? Artinya begini, saudara, ada banyak misteri dalam hidup kita. Ada banyak hal tidak kita paham di hidup kita. Ini kata Salomo, bahwa manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Kan aneh saudara. Kita sendiri gak paham diri kita sendiri gak paham perasaan kita sendiri gak paham pikiran kita, dunia kita dan sebagainya. Nah karena ketidakpahaman itulah, maka Salomo mengatakan apa? Sesungguhnya semua telah kuperhatikan, semua telah kuperiksa. Bahkan dalam pengkhotbah pasal 1 Salomo mengatakan apa? Aku memutuskan untuk memeriksa segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Aku memutuskan untuk belajar tanpa mengantuk siang dan malam. Jadi hikmat Salomo dia miliki karena apa? Dia mengambil kesempatan untuk belajar dari apapun yang dia lihat, dari apapun yang dia dengar. Misalnya, dia lihat cicak, dia belajar tentang cicak. Kekaguman dia pada cicak apa? Cicak ini ada di gubuk-gubuk, tapi ada juga di istana. Nah coba lihat. Kepada semut dia mencoba belajar, bukan belajar kepada semut, tapi belajar melihat hidupnya semut. Gak punya pemimpin, kok antrinya rapi. Kenapa saudara ketawa saya bilang antrinya rapi? Iya kan? Dia coba pelajari, bahkan dikatakan
Kalau pada musim panas, dia menyimpan makan sebanyak mungkin dalam sangkar. Sehingga ketika musim dingin, mereka sudah punya stok. Padahal semut tidak punya pemimpin. Tapi kalau manusia, pemimpinnya suruh minggir. Saudara-saudara, coba lihat. Jadi inilah Salomo, dia memutuskan belajar dari segala sesuatu. Dia belajar. Karena manusia nggak mengetahui apa yang dihadapinya. Jadi saudara, kita ini sebenarnya hidup dalam ketidaktahuan. Dalam ketidakmengertian. Hidup kita hanya spekulasi. Karena itulah saudara, kadang-kadang kita merasa sudah memutuskan yang benar, tapi di kemudian hari kita sadar, oh ternyata keputusan saya nggak benar. Nah karena itu hari ini saudara, di Pengkhotbah 9 kita coba akan belajar. Ada 3 pelajaran penting yang Salomo ingin sampaikan kepada kita dalam ketidakmengertian kita ini. Pelajaran penting yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua. Lihat, segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Perhatikan, kadang-kadang ini protesnya kita, saudara. Lihat, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Kok nasibnya sama semua? Di mana kesamaannya saudara? Lihat ayat yang ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Di mana kesamaannya? Semua orang akan mati. Orang jahat, orang baik, ternyata mati juga. Nah, saudara, kadang-kadang di sini kita mulai kebingungan kan? Orang jahat, orang berdosa kok sama dengan orang benar? Ini sering pertanyaan kita, saudara. Ketika saudara punya pergumulan, padahal saudara sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, saudara katakan, kok saya ke gereja? Dia nggak ke gereja, tapi kok dia lebih enak hidupnya? Satu ketika anak saya waktu masih TK, saudara, kami lewat di Malibu. Anak saya bilang gini, kami di mobil, "Ma, enak ya punya rumah bagus begini." Mamanya bilang, "Makanya dek rajin berdoa, rajin ke gereja." Anak saya langsung jawab, "Kayaknya orang nggak ke gereja deh, Ma. Kok rumahnya bisa bagus?" Saudara-saudara, maka jangan mengukur sesuatu dengan materi, dengan keberadaan. Jangan itu, bukan itu ukurannya. Saudara bertanya, kalau begitu apa dong? Apa untungnya? Nanti, sabar. Ini kan baru pelajaran pertama. Kan belum kedua, ketiga, ada 12 hari ini. Kan baru pertama. Kesamaannya di mana? Mati juga. Semua orang akan mati. Jadi bilang sama orang, gak usah sombong kau, mati juga kau. Jadi ini yang pertama, nasibnya sama. Mau ini, mau itu, mau ini, akan mati juga. Artinya begini, Salomo ingin mengatakan, hey, hidup kita ini berujung pada kematian. Jadi apa mau dibanggakan di hidup ini? Kalau pada akhirnya kita akan mati. Jadi jangan seolah-olah kita nggak akan mati-mati. Enggak, saudara. Ini pelajaran pertama yang dikatakan, hey, manusia sedang menuju pada alam orang mati. Jadi supaya kita mau sendiri, saudara. Oh, ternyata. Jadi kalaupun saudara mungkin belum mendapatkan apa yang saudara harapkan, ya sudahlah. Ya sudahlah. Memang apa sih? Kalau saya nggak dapat kenapa? Kalau saya dapat juga kenapa? Ayo. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang dia katakan di ayat 4 dan 5, perhatikan.
Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekali lagi saudara, kalau Salomo membanding-bandingkan binatang, bukan dia sedang menghina manusia. Tapi dia sedang mengambil binatang sebagai analogi. Sama seperti dikatakan, pergilah kepada semut, belajarlah pada semut. Artinya apa? Bukan akhirnya kita ada sekolah semut, kita ikut sekolah di situ, bukan. Tapi perhatikan semut, iya ya. Dibandingkan sekarang antara anjing dan singa. Tapi anjingnya hidup, singanya mati. Kalau sama-sama hidup, tentu anjing gak berani. Tapi kalau singanya mati, anjing kan sok jago, dia gonggong itu singa. Karena singanya mati. Betul? Tapi coba kalau singanya hidup. Artinya apa? Yang membedakan setiap orang adalah harapannya. Lihat. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Yang membedakan setiap orang itu harapannya dia apa. Keinginannya apa. Cita-citanya apa. Ini pelajaran yang kedua. Kita masih punya harapan enggak? Ayo Bapak Ibu, harapan kita itulah yang membedakan kita. Saudara mungkin pernah mendengar satu dari psikologi kalau nggak salah ini mengatakan begini, mengapa tidak semua orang pintar itu berhasil? Mengapa tidak semua orang pintar berhasil? Artinya begini, dia katakan coba perhatikan orang-orang juara kelas, belum tentu hidupnya lebih sukses daripada mereka yang tidak pernah juara kelas. Nah, di mana masalahnya? Di mana? Bukan berarti nggak perlu belajar ya, bukan. Bukan sana arahnya ya, bukan. Tapi kenapa? Kalau kita ambil di sini, perbedaannya di harapannya, di keinginannya yang kuat, di cita-citanya. Untuk apa orang pintar tapi tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan untuk maju? Tapi ada orang kelihatan sederhana, tapi dia punya tekad yang kuat tentang hidup. Ini kata Salomo. Inilah membedakan. Kalau tadi katakan semua kan akan menuju pada kematian. Tetapi menuju pada kematian, kalau orang yang hidup itu, cirinya adalah dia punya harapan. Jadi kalaupun ada orang masih hidup nggak punya harapan, sama dengan dia sudah mati. Loh, iya kan? Orang hidup harus punya harapan. Saya nggak salah saya kira menyebut seorang tokoh ya, Mukhtar Riyadi. Saya ikut satu acara dia ketika di umur 86. Dia katakan saya masih punya 4 cita-cita dan saya berharap sebelum 90 cita-cita saya terpenuhi. Sampai sekarang masih hidup dia kan? Saya sudah dengar dia bicara itu sekitar 15 tahun yang, ya 11 tahun yang 10 tahun yang lalu. Lebih lah. Saudara-saudara, dia bilang saya masih punya 4 cita-cita. Loh, Mukhtar Riyadi apa sih yang belum dia punya? Kau masih punya cita-cita? Sementara kita nggak berani bercita-cita. Dengan alasan, saya kan sudah lansia. Seminggu lalu saudara saya periksa ke lab. Biasalah cek darah apa semua. Pas di kasir dikatakan begini, Pak, Bapak dapat diskon 10% karena Bapak sudah lansia. Baru sadar saya sudah lansia. Wih, udah lansia saya. Halo, para lansia. Baru sadar. Sadarnya di mana? Di kasir. Bapak dapat diskon 10%, Bapak sudah lansia. Agak tersinggung sih. Ternyata udah lansia, saudara. Tapi ayolah, tetaplah bercita-cita, tetaplah punya harapan di hidup ini, saudara. Tetap punya harapan. Ini pelajaran kedua. Makanya saudara, ini, lihat ini. Anjing yang hidup bisa anggar jago dia di depan singa yang mati. Ini analoginya. Jadi orang yang hidup itu, orang yang punya ambisi itu, orang punya itu bersemangat hidupnya. Walaupun orang pikir kita orang sombong, enggak. Saya termasuk orang punya ambisi, saudara, tapi saya bukan ambisius lah. Beda ya, punya ambisi. Satu ketika saudara saya menjadi apa? Menjadi galau. Karena apa? Orang-orang kok jadi katakan saya sombong. Karena apa?
Kadang-kadang saudara, kalau orang punya cita-cita, punya harapan, punya ambisi, kumpul sama nggak punya ambisi, ketika kita ceritakan ambisi kita, orang-orang terganggu, dianggap kita sombong. Betul nggak? Dan akhirnya kita putuskan kan nggak bergaul dengan mereka, kan sombong kan, nggak mau lagi sama kita dia. Padahal dia orang nggak punya cita-cita, hanya nongkrong, main catur seharian misalnya. Saudara-saudara, tapi kita punya ambisi kan, aduh, sayang sekali waktu saya nongkrong sama kalian berhari-hari. Nah, sombong kan dia. Tetapi saya baca satu buku, akhirnya dia bilang, memang orang-orang yang punya harapan, orang-orang punya cita-cita, orang punya tekad untuk maju akan dikatakan sebagai orang sombong. Dan Anda nggak perlu khawatir tentang itu. Karena Anda bertanggung jawab untuk masa depan Anda. Amin, saudara? Ayo. Ini pelajaran yang kedua kata Salomo. Orang yang hidup itu punya harapan. Pelajaran ketiga. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini masalah waktu. Perhatikan. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib di dalam mereka semua. Saya lanjut ayat 12, lihat. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Ingat yang tadi ya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, kalau coba baca berulang-ulang 11 dan 12 ini, intinya adalah orang yang berhasil adalah orang yang bisa menggunakan waktu yang tepat dengan apa istilahnya? Mengambil kesempatan pada waktunya. Mungkin dalam fisika kita mengenal istilah momentum. Dalam bahasa Alkitab tentang waktu namanya kairos. Kairos. Kadang kita berpikir begini saudara ya. Hari Minggu ya. Minggu lalu juga hari Minggu kok. Minggu depan saya ada hari Minggu kok. Makanya kalau orang ajak kita, ayo ke gereja minggu depan aja. Karena kan masih ada minggu depan. Minggu depan aja, minggu depan lagi. Karena kan minggu masih ada. Tetapi saudara, minggu hari ini gak sama dengan minggu depan. Minggu hari ini gak sama dengan minggu yang lalu. Peristiwanya beda. Hari bisa berulang. Tetapi kondisi, situasi akan berbeda. Inilah yang Salomo katakan apa? Jangan terjebak pada waktu yang malang. Artinya Salomo ingin katakan, tolong baca situasi. Kalau ada peluang dibuka Tuhan, ambil. Itu momentum, itu kairos, itu kesempatan. Yang tidak akan pernah terulang. Masalah waktu, saudara, perspektif waktu, saya membaca satu tulisan mengatakan begini. Kalau kita ingin pahami waktu itu seperti seorang sedang menyeberangi sungai. Air yang keinjak kaki kiri, kaki kanan sekalipun tidak akan menginjaknya lagi. Betul saudara? Karena langsung berlalu. Artinya apa? Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan, jangan tunda, katakan besok. Besok sudah beda situasinya. Makanya tadi yang menang bukan masalah dia cepat atau tidak. Bukan, tapi siapa yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Saya suka misalkan mengamati orang kalau lari maraton begitu ya. Ada orang langsung di awal cepat, udah lumayan, tapi lama-lama habis gas dia. Yang di belakang dia santai. Begitu
tinggal sekian ratus, baru dia kebut. Nah, ini masalah dia tahu kekuatan dia. Artinya apa? Setiap kita harus pintar menggunakan waktu kita. Kalau Tuhan buka jalan, tolong jangan tunggu-tunggu. Karena besok itu sudah nggak ada lagi. Amin, saudara. Ini pelajaran ketiga yang Salomo ingin ajarkan pada kita. Jadi siapa yang sukses, siapa yang bisa menggunakan, mengambil momentum. Kita belajar, saudara, kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, oke. Tak pernah katakan nggak ada gunanya kita pintar. Kalau emosinya tidak cerdas, maka akhirnya kita belajar tentang kecerdasan emosional, betul? Tak pernah katakan, ya dua-dua nggak ada artinya. Kalau nggak ada kecerdasan spiritual, silakan. Kecerdasan spiritual, karena dia akan mengendalikan emosi dan intelijensi kita, silakan. Tapi orang mulai mengembangkan lagi. Yang bisa berhasil ada dari luar tiga itu. Orang yang punya kecerdasan menangkap peluang. Betul, saudara? Banyak sekali kita, Tuhan sudah buka peluang, tapi kita masa bodoh. Tuhan sudah kasih kesempatan, tapi kita lewatkan kesempatan. Kesempatan ambil orang, kita kata harusnya itu untuk saya. Iya kemarin, tapi hari ini enggak lagi. Karena apa? Karena kemarin kamu dikasih peluang, kamu enggak ambil. Tapi hari ini orang ambil, jangan salahkan orang lain. Karena apa? Program Tuhan tetap harus jalan. Betul, saudara? Akhirnya, saudara, kita coba baca, naik ke ayat 10. Saya harap kita simak ayat ini, saudara. Saya kadang-kadang susah sama berdiri di mana, selalu ada yang terhalang. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga saudara bisa sambil gini-gini bisa baca ya. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya apa? Setiap ada kesempatan, ambil. Kerjakan sekuat tenaga. Sebab kalau udah mati, nggak ada lagi kesempatan. Amin, saudara. Mari kita belajar. Ini dari Salomo. Pelajaran bagi hidup ini. Sekali lagi ada 3. Pelajaran pertama, semua orang akan mati kok. Yang kedua, bedanya adalah harapan-harapan orang. Dan yang ketiga, bedanya adalah orang yang bisa mengambil kesempatan dalam setiap peluang dalam setiap kesempatan yang dibuka Tuhan, maka merekalah orang yang berhasil. Untuk berhasil, akhirnya kerjakan sekuat tenaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.